Shit. Subhanallah, kayak gini dong keadaannya. Tadi, subhanallah sampai ke dalam-dalam dong. Ternyata kayak gini keadaannya. Sofanya tertimbun. Apa itu? Halo Pak, halo Bu. Izin ya Bu. Sedikit saya masuk ke sini untuk melihat keadaan rumah Ibu dan Bapak. Dan ternyata rumah mereka ini luas sekali. Ini adalah Kampung Mati yang berada tepat di bawah kaki Gunung Semeru. Dan semua kampung ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya dan warganya akibat dampak dari letusan Gunung Semeru pada tahun 2021 dan dilanjut di 2022. Show guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekspor tanpa hantu. Jumpa lagi sama aku anak Medan yang suka belalang buana sampai ke kota kalian. Jadi sekarang di video ini aku sudah berada di Lumajang dan berada tepat di Kampung Mati dari ketiga kampung yang semuanya ditinggal oleh warganya. Tapi di sini aku berada di satu dusun. Setelah dusun ini ada dua dusun lagi di bagian samping sana dan di bagian kiriku sini. Namun untuk di dusun ini terlihat semuanya rumah-rumah ini sangat mewah sekali guys. Jadi kondisi sekarang, mungkin kalian pernah melihat video ini sebelumnya, video tentang kampung ini sebelumnya. Namun lagi di sini mungkin kalian bisa melihat liputan tentang informasi yang akan kusampaikan kepada kalian terkait kondisi kampung ini sekarang. Ya kebetulan juga karena aku melewati Lumajang untuk melintasi Banyuwangi dan ke Bali nanti. Jadi apa salahnya lah ya aku singgah ke sini. Tapi sayang sekali tadi malam aku gagal di sini untuk mengabadikan vlognya karena hujan deras dan kabutnya sangat tebal sekali. Dan kalian lihat dong rumah yang mewah dan bagus ini. Nah, jadi sebenarnya rumah ini sesekali didatengin oleh pemiliknya lagi nih. Namun di sini aku boleh menumpang untuk beristirahat, alhamdulillahnya. Nah, itu ada si ibunya itu. Jadi si ibu baru datang tuh. Nanti kalian akan lihat ya seperti apa rumah-rumah mereka dan kondisi rumah mereka. Halo Pak. Ya, sesekali juga banyak orang yang berladang di sini ya, berkebun di sini karena mereka masih memanfaatkan lahan di sini sebagai tempat perkebunan mereka meskipun mereka tidak lagi tinggal di sini. Dan yang pertama di sini aku speechless sama pemandanganku ini nih. Itu dia Semerunya, betul-betul dekat sekali dan ada beberapa rumah di sampingku, musola, rumah lagi. Kebayang gak sih pada saat letusan itu bagaimana yang mereka rasakan, dihantui rasa takut ya kan. Yang ini bagus banget rumahnya. Wow, ternyata tinggal di sini tuh nggak gampang ya. Selain dihantui rasa takut dari letusan Gunung Semeru sendiri, juga mereka di sini terisolasi dari yang namanya modernisasi nih. Jadi, demi apapun tidurku dengan ala kadarnya yang berada di atas tikar. Ini membuat badanku semua sakit, sumpah sakit kali. Dan bagaimana aku harus melanjutkan perjalananku lagi. Sumpah lillahi ta'ala sakit banget. Ya Allah. Oke guys, sampai di mana tadi aku mau ngomong apa lupa aku deh. Oh ya, untuk korban sendiri di bagian sini di dusun ini katanya ada sekitar 40 orang yang meninggal dunia dan ada sekitar 14 orang tidak ditemukan, hilang, tertimpa reruntuhan bangunan dan juga ada yang mereka mungkin nggak bisa menyelamatkan diri pada saat erupsi gunung itu meletus dan abu panas, begitu juga sama lava panas ya pada saat itu. Di 2021 mereka sempat dihantam dengan tragedi yang pertama, namun lagi mereka masih kekeh untuk tinggal di sini dan merenovasi rumah mereka. Pada tahun 2022
pada saat mereka sudah merenovasi rumah mereka ini, ternyata dihantam lagi, dan disitulah berjatuhan korban yang mungkin lebih banyak. Nah, aku coba masuk ke sini nih. Ada satu rumah yang sepertinya benar-benar terlihat tertimbun oleh abu dari Gunung Semerunya. Wih, ini pilar-pilarnya saja terlihat miris sekali ya. Nah, ini nih ternyata seperti ini keadaannya. Oh, benar-benar mereka di sini tuh mungkin pada saat itu tidak bisa. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa diselamatkan ya. Permisi. Wah, ini benar-benar pasir dan abu vulkanik. Aduh. Bekas kompor. Berarti rumah ini tuh tertimbun hampir seleher manusia. Nah, ini juga ada nih. Wah. Ternyata ini kayaknya lebih tinggi ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sampai apa ya, masuk ke dalam kayak gini ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka aja tidurnya seperti ini nih. Wah, masih ada bekas buku-buku dan di situ. Nih, bekas buku-buku apa ya? Ini dibuat untuk tempat tidur mungkin. Oh, ini Al-Quran. Subhanallah. Masih ada bekas-bekas Al-Quran yang terselamatkan di sini. Dan untuk pemandangan dari rumah ini sendiri, begitu buka jendela langsung menghadap ke Gunung Semerunya. Oke, memang sih. Ternyata nggak di kamar situ saja, di sini juga ada, dan di sini juga ada. Itu apa itu? Itu seperti foto atau kaset ya? Oke. Tuh, tumpukin di sini Al-Qur'annya. Nah, subhanallah. Dan untuk bagian musola sendiri seperti ini nih. Kelihatan ya, berarti tertimbunnya tempat ini tuh sampai situ tuh, bagian jendela ya. Pada saat itu mungkin ya. Dan seiring berjalannya waktu, hujan, ya tanah ini terkikis perlahan-lahan. Dan aku coba ke bagian musola. Oke, sekarang kita coba masuk ke musolahnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jaket-jaket petani nih kayaknya nih. Oh, dikunci. Wih, di dalamnya kotor sekali. Oke, seperti itu aja untuk di bagian sini ya. Ada juga rumah yang juga tertimbun di situ, dan di bagian sana lebih banyak lagi rumahnya tuh. Oke, let's do this. Kita sekarang ke sana. Kelihatan ya, rumahnya bagus sekali. Pastinya biaya untuk membangun rumah-rumah ini tidaklah sedikit, guys. Itu dia. Kalian lihat ya. Ada beberapa rumah sekitar 50 kakak di sini atau 70-an kayaknya. Nah, jadi warga setempat yang mungkin mereka dulunya tinggal di sini itu masih memanfaatkan halaman tanahnya ini untuk berkebun. Ya mau nggak mau lah, bagaimana lagi? Awal muasal dari mereka hidup di sini berserta keluarga mereka, ya nggak bisa dilupakan kan? Jadi ya. Tapi di sini benar-benar tentram sekali sepertinya ya. Aura-aura sahdunya itu loh, nggak bisa hilang. Nah, ini dia. Halo Pak, pagi. Berkebun. Wih, ini apa Pak? Apa ini? Gak ada anu niki yang Apa? napa nih? Lombok kali. Hah? Sayur apa nih? Sayur lombok. Oh, sayur lombok. Iya guys, ini sayur lombok ya.
Oh juga. Hah? Wah, rumah ini yang terlihat serem nih. Cabe ini, bukan lombok ini. Cabe lombok gitu maksudnya. Oke lah, seperti itu aja. Dan ini dia nih, yang juga buat aku speechless dengan keadaan masjidnya nih. Wah, subhanallah. Nah, untuk dusun yang kedua, jadi aku harus menuju ke sana tuh. Dan tuh sampai di sana rumahnya tuh. Subhanallah. Oke, kita coba lihat keadaan masjidnya seperti apa. Permisi. Wah, ini benar-benar sih layaknya perkampungan aktif dulunya, sekarang benar-benar seperti kampung hantu ya. Ini ada satu rumah nih, sebentar dulu aku mau masuk ke sini. Salam, salam, salam. Wow, asri sekali tinggal di sini ya, memang ya. Wah, subhanallah. Oke, sekarang aku coba ke bagian masjidnya. Oke, so guys, sekarang aku masuk. Nah, ini dia nih, Lembaga Takmir Masjid Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, Masjid Al-Khairatul Mubarakah, Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Nah, ini dusun yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keadaan masjidnya 100% masih layak seperti masjid pada umumnya yang kita sering gunakan untuk sholat. Tapi itu tadi ya, tetap tidak boleh dan tidak akan lagi digunakan untuk umum atau untuk warga setempat. Karena masjid ini juga harus terkena dari impact. Allahu Akbar, kaget aku, apa itu? Hah? What is that? Oh shit. Tiba-tiba kok kayak ada batu-batu ya? Oh, mungkin toiletnya tidak boleh digunakan. Oke, paham. Ada satu rumah yang serem sekali dong kelihatannya. Ini nih, kita coba lihat. So guys, mungkin aku nggak bisa untuk mendatangi beberapa dusun lagi ya, karena sekarang sudah jam 8 pagi dan aku harus meneruskan perjalananku ke Jember, Banyuwangi, dan tempat-tempat lainnya. Ya, adapun lagi kalau kalian ingin melihat situasi dari kampung lainnya, anggap saja sama semua kampung yang terkena dampak juga serupa halnya dengan kampung yang ini gitu ya. Karena jaraknya lumayan juga ke sana. Sekitar ya 15 sampai 20 menit kalau jalan kaki ya. Oke, di sini aku akan memperlihatkan sama kalian satu rumah yang wah, gila dong, ini serem sekali. Shit. Subhanallah, kayak gini dong keadaannya. Itu dia. Wow. Abu semua, apa? Pasir ya. Pasir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang ini bisa kita masukin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, masih tertimbun pasir-pasir ya. Allahu Akbar. Subhanallah, sampai ke dalam-dalam dong. Ternyata kayak gini keadaannya. Sofanya tertimbun. Apa itu? Ada plastik hitam. Wow. Gila. Gila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, benar-benar pada saat itu mungkin tragedi ini. Setengah lemari dong. Wow, setengah lemari nih. Sampai lemari aja nggak bisa dibuka lagi. Masih ada fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya
Benar-benar mereka hanya bisa menyelamatkan nyawa mereka dan beberapa barang-barang mereka yang lebih berharga ya. Karena kelihatan sampai loudspeaker, sound system, lemari, dan barang-barang di dalamnya juga nggak bisa selamat. Sampai mereka juga nggak sempat bawa fotonya. Oke, mungkin untuk yang punya rumah terkait dengan yang ada di foto ini. Halo Pak, halo Bu, izin ya Bu, sedikit saya masuk ke sini untuk melihat keadaan rumah Ibu dan Bapak. Dan ternyata rumah mereka ini luas sekali. Subhanallah, semoga kalian sehat-sehat ya Pak, Bu, lancar semuanya, amin. Amin. Itu banjir itu. Wow. Ini benar-benar sepunggung orang dewasa ini. Bahkan saja, ini kalau aku berdiri ya, ini sudah menyentuh asbes. Berarti ketinggian dari tanah-tanah yang masuk ke dalam rumah ini, atau abu-abu vulkanik, atau bekas aliran larva dingin, larva panas, itu sekitar 1-2 meter. Sadis ya. Oke, saatnya aku keluar dari sini karena di sini lumayan pengap sekali dan baunya aneh. Jadi ini sebenarnya nggak segini nih tingginya nih. Ini jadi semakin tinggi sekarang. Tuh kan? Sampai aku jalan ini aja setara dengan asbesnya. Berarti dari dulu ini sampai sekarang seperti ini terus ini. Subhanallah, di depan sana juga rumahnya bagus sekali ya. Ada sekitar 3 rumah yang berdampingan. Dan yang ini udah penuh semak-semak belukar. Itu dia kabutnya dong. Tadi malam kabut di sini tuh parah sekali, asli parah sekali. Nggak akan ada objek yang terlihat oleh mata. Nggak bisa. Aduh, jalan-jalan di kampung ini capek juga ya. Wah, itu ada apa itu, mie ayam kah? Kebetulan aku belum sarapan lagi nih dari tadi malam. Dan juga banyak warga di sini menjadikan tempat ini jalur alternatif mereka ini. Tuh, masjidnya lagi dong. Ada masjid apa musola nih? Oh, musola ini. Masya Allah, sepertinya musolanya pernah di ini ya, dikerok ya pasirnya ya. Tuh masih ada di sana lagi tuh. Ya Allah, ya Allah, banyak sekali. Ini hampir serupa dengan kampung mati yang ada di Banten nih. Cuman bedanya kalau kampung mati itu kan mau dijadikan ini ya, apa, bendungan ya. Kalau ini benar-benar insiden tragedi meletusnya Gunung Semeru. Oke, saatnya aku kembali lewat sini saja. Capek juga Oh, ada makam. Assalamualaikum ya al-kubur. Al-Fatihah. Hadiahkan pahalanya ya Allah ke kedua almarhum siapapun yang kubur tempat ini, menjadikan saudara yang ditinggalkan kemudahan dengan dunianya, amin.